Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Waktu Surup. Sebuah kisah dari tulisannya Pijar Horor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kak, layanganku belum turun. Suara Gibran memecah sore yang mulai berubah warna. Matahari condong ke barat, meninggalkan jejak cahaya jingga yang memanjangkan bayang-bayang pohon jati di sekitar halaman. Angin sore mulai berhembus dingin, membawa aroma tanah dan dedaunan kering yang berterbangan. Burung-burung sudah tidak berkicau. Suasana perlahan menjadi lengang, seperti desa yang sedang menahan nafas. Dira, kakaknya yang baru kelas 5 SD, menoleh dengan wajah cemas. Tali layangan adiknya masih mengulur panjang ke langit, membentuk kurva tajam yang ujungnya menghilang di balik awan kelabu. Sedari tadi adiknya itu tidak kunjung menunjukkan bahwa permainannya telah usai. "Ban, ayo pulang, udah surup," katanya dengan suara menekan. "Nanti kamu diculik." Gibran yang baru berusia 7 tahun menggembungkan pipi. "Siapa yang nyulik? Emak aja nggak pernah larang aku keluar sore." "Karena emak lupa," gumam Dira sambil menatap sekitar dengan gelisah. "Tapi Uti pernah cerita, kalau anak kecil masih main di luar waktu surup, bisa hilang, diculik bayangan hitam. Dulu Uti punya adik, hilang pas main bekel di halaman, sampai sekarang nggak pernah ketemu." Sebenarnya Dira juga asal saja bicara agar adiknya mau segera pulang. Bagaimanapun Dira merasa tidak nyaman berada di luar ketika waktu surup. Sebab sudah tidak ada lagi anak-anak seusia mereka yang berada di luar. Gibran yang mendengar penuturan sang kakak spontan menelan ludah. Layangannya berwarna biru dengan corak naga masih terbang tinggi, walau angin sudah mulai pelan. Meski sore ini terasa berbeda, udara seolah lebih berat, lebih lembab. Daun-daun jati yang biasanya melambai kini diam seperti enggan bergerak. Langit pun tidak lagi sekedar jingga, warnanya berangsur keunguan, muram dan memantulkan siluet gelap di puncak pohon. "Kak, kita ambil layangannya dulu ya," bisik Gibran lirih. "Sayang banget kalau lepas, itu kan beli pakai uang hasil bantu emak ngupas kacang." Dira memejamkan mata sesaat. Ia tahu betul Gibran jarang minta sesuatu, tapi waktu ini bukan waktu yang baik. "Talinya masih kuat?" tanya Dira pelan. Gibran mengangguk. "Oke, tapi kita cepat. Kalau angin berhenti, kamu gulung ya, jangan sampai naik lagi." Mereka mulai menarik benang perlahan, mengarahkan layangan kembali ke bawah, tapi baru saja setengah jalan angin kembali berhembus. Tapi bukan seperti angin biasa. Angin itu dingin dan membawa aroma seperti kemenyan basah yang dibakar terlalu lama. Tidak ada yang melihat dari mana datangnya, tapi tubuh mereka langsung merinding. Dira menoleh cepat ke arah barat, ke arah pohon beringin besar di samping punden tua. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri diam di balik batang pohon. Jauh, samar, tapi cukup untuk membuat jantung Dira berdetak lebih cepat. "Cepet Ban, gulung sekarang." "Aku udah Kak, tapi benangnya berat." Benang yang tadi ringan sekarang terasa seperti menarik balik. Seolah dari atas ada yang menggulung ke arah langit. Gibran yang menggulung sekuat tenaga, tetapi layangannya seolah ingin menggulung Gibran kembali ke arah langit. "Kak, aku takut." Suara Gibran mulai gemetar. Tiba-tiba dari arah masjid kecil di ujung jalan terdengar suara azan maghrib, merdu, tapi terasa menembus tulang. Seiring lantunan azan itu, layangan Gibran tiba-tiba jatuh, tapi bukan ke tanah. Layangan itu melayang perlahan, seperti tertarik, lalu tersangkut di pucuk pohon beringin, tepat di samping punden tua. Seperti sengaja dijatuhkan di sana. Gibran menjerit, "Layanganku!" "Gak usah, udah, ayo masuk rumah." Dira menarik tangan adiknya, memaksa berlari ke dalam rumah. Suara azan masih berkumandang. Saat tiba di rumah,
Kemudian mereka membanting pintu hingga tertutup. Nafas mereka memburu, dada naik turun, tapi anehnya udara di dalam rumah pun terasa pengap. Emak mereka menoleh dari dapur, menyekat tangan ke celemek. "Kalian dari mana saja? Udah maghrib loh." "Pelayan Gibran jatuh ke pohon beringin, Mak," jawab Dira pelan. Emak terdiam. Wajahnya yang tadi biasa-biasa saja kini berubah tegang. "Pohon beringin mana? Di punden?" Dira mengangguk. Emak buru-buru mengambil segelas air putih dari meja, membaca doa dalam hati, lalu menyiramkannya ke kepala Gibran dan Dira. Ingatannya melayang tentang peristiwa beberapa puluh tahun silam. Ia memang mulai lupa, tidak memperingatkan anak-anaknya tentang larangan tersebut. Padahal semua penduduk masih patuh akan peringatan itu. "Besok pagi kita pergi ke rumah Uti. Kalian jangan keluar rumah dulu malam ini. Jangan tidur dekat jendela. Dan jangan jawab kalau ada yang manggil dari luar." Dira dan Gibran saling pandang. "Kita kenapa, Mak?" tanya Gibran dengan suara pelan. Emak tidak menjawab. Ia hanya menutup tirai jendela dengan cepat dan mematikan semua lampu teras. Hatinya mulai diliputi resah dan cemas. Dari balik bilik kamar, terdengar suara genteng berderak. Padahal angin sudah berhenti. Udara berubah sangat dingin, tidak seperti biasanya. Di luar sana di bawah pohon beringin besar, layangan biru masih tergantung, tapi malam ini ia tidak bergerak, hanya menggantung kaku, seperti menjadi mata-mata dari sesuatu yang tidak terlihat. Malam mulai merangkak naik. Dira dan Gibran mulai mendengar ketukan pada jendela kamar mereka. Suara desau angin seolah memanggil nama Gibran perlahan. "Gibran, ayo main! Gibran, ayo main!" Suara itu berulang menggema di telinga Gibran. Tidurnya mulai gelisah. Tok, 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 tok. Suara ketukan terdengar jelas di telinga Gibran. "Kak, apa ada tamu?" "Mana ada tamu malam-malam begini, Ban?" "Ada suara ketukan, Kak." Dira yang teringat pesan ibunya memeluk Gibran erat dan menutup telinga adik semata wayangnya itu. "Sudah, Ban, ayo tidur." "Malam belum habis juga," gumam Dira pelan. Matanya terus menatap jam dinding yang jarumnya seperti enggan bergerak. Ia menarik selimutnya sampai ke dagu, tapi tidak membuat tubuhnya lebih hangat. Yang ada hanya ketegangan yang menggantung di udara kamar. Sesekali ia menoleh ke sisi tempat tidur, memastikan Gibran masih terlelap. "Aku gak bisa tidur, takut Gibran kenapa-napa," bisiknya ke diri sendiri. Ketika fajar menyingsing, udara pagi masih dingin dan embun menempel lembut di kaca jendela. Emak sudah berdiri di ambang pintu, mengamit tangan Dira dan Gibran. "Ayo nak, kita ke rumah Uti sekarang," katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Dira hanya mengangguk. Gibran yang setengah mengantuk menggenggam erat jari-jari ibunya. Mereka menuruni jalan setapak melewati batang-batang padi kering yang mencuat seperti jari-jari kurus dari tanah yang retak. Langkah kaki mereka menimbulkan suara renyah di atas rumput mati. Emak berjalan paling depan, sesekali menoleh. "Pegang tangan Gibran yang kencang, Dira. Akar pohon banyak," ucapnya sambil menatap anak-anaknya sebentar. "Iya, Mak." Tapi ia tahu bukan akar yang sebenarnya dikhawatirkan emak. Wajah ibunya tampak pucat dan tatapan matanya gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Sesampainya di depan rumah Uti, sebuah rumah panggung tua yang seolah terlempar dari masa lalu, mereka disambut aroma ramuan herbal yang bercampur dengan bau sisa kayu bakar. Asap tipis masih melayang di tungku dapur di belakangnya. Dira menggigit bibir. Gibran berdiri kaku, matanya memandang rumah itu dengan ragu. Di atas balai bambu duduk seorang wanita tua. Keriput di wajahnya membentuk peta usia yang panjang dan sepasang mata yang tajam menatap mereka. Tangannya menggenggam cangkir teh panas yang mengepul. "Kesini kalian," suara Uti pelan tapi menggema, seperti suara dari sumur dalam. Emak mendorong Dira dan Gibran maju. "Assalamualaikum, Ti," sapa emak, suaranya hampir berbisik. "Waalaikumsalam. Duduk kamu, bawa anak-anak ke sini," kata Uti sambil menurunkan cangkir teh ke meja kecil di sampingnya. Tatapan Uti langsung tertuju pada Gibran. Matanya tidak berkedip, menelusuri wajah cucu kecilnya dengan sorotan dalam, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dira menggenggam tangan Gibran lebih erat.
Kenapa Uti liatin Gibran begitu? Bisik Dira ke emak. Emak tidak menjawab, matanya ikut terpaku pada Gibran. Uti menghela nafas. Anak ini sudah dibuka matanya, ucapnya akhirnya lirih. Masuk, kita harus bicara di dalam, ini bukan urusan biasa. Mereka duduk bersila di ruang tengah, tikar pandan yang usang berderit ketika emak memberanikan diri bicara. Ti, semalam anak-anak main layangan, jatuh ke pohon beringin di Pundan. Uti mengangguk perlahan seperti sudah tahu. Sudah surup waktu itu, gumam Dira. Uti menatap cucunya dalam-dalam. Kamu lihat sesuatu di sana? Tanyanya pada Dira dan Gibran. Belum sampai Dira menjawab, Uti berganti melihat wajah emak yang penuh dengan penyesalan. Berapa kali kukatakan, jaga anak-anakmu. Jangan sekali-kali berada di luar saat surup. Apa kamu lupa akan hal itu? Suara wanita tua itu berat, penuh penekanan, seperti marah yang sedang tertahan. Dira turut memandang wajah Uti dengan penuh kecemasan, lalu mengangguk. Bayangan hitam Uti, dia tinggi besar, tingginya seperti melebihi tinggi pohon beringin. Dia diam, seperti mengawasi seolah ingin menerkam. Uti menghela nafas. Ia bangkit, mengambil kendi dari pojok ruangan dan menyalakan kemenyan di sebuah tempurung kelapa yang ditaruh di atas batu datar. Itu bukan sembarang bayangan, itu penjaga perjanjian. Dia muncul lagi. Gibran menelan ludah. Perjanjian apa, Uti? Uti duduk kembali. Wajahnya yang keriput tampak suram diterpa asap kemenyan yang menari perlahan. Pundan tempat layanganmu jatuh itu bukan sekedar pohon beringin tua. Di bawahnya ada batu semedi, tempat leluhur kita dulu bertapa. Tapi bukan sembarang tapa. Mereka meminta kekuatan, kekayaan, panen melimpah, dan seperti biasa, semua itu ada syaratnya. Emak tambah resah. Ti, jangan bilang kalau... Ya, itu perjanjian darah. Setiap generasi harus memberi pengganti, biasanya anak-anak yang masih suci, yang tidak tahu apa-apa. Dira membeku. Jadi Gibran... Wanita tua itu menghela nafas panjang, seolah bersiap akan terjadi sesuatu yang menakutkan. Gibran sudah ditandai, dia sudah diincar. Layangan yang jatuh itu bukan hanya sekedar jatuh, ia jadi jembatan dan sekarang mereka menuntut janji lama yang sudah tidak pernah ditepati. Lalu bagaimana caranya menghentikan semua ini? Tanya emak panik. Perjanjian lama hanya bisa diputus dari dalam Pundan. Batu semedinya harus dibakar. Tapi hanya bisa dilakukan oleh darah keturunan langsung yang belum terikat, dunia anak-anak yang belum balik, dan harus dilakukan di waktu surup, saat tabir dunia paling tipis. Dira merinding. Lalu siapa yang harus ke sana, Uti? Lagi-lagi wanita tua itu menghela nafas panjang. Ini bukan sekedar perkara yang mudah. Uti menoleh. Kamu Dira, hanya kamu yang bisa memutuskan itu semua. Itu pun kalau kamu sanggup. Tapi ingat, kamu bukan hanya menghadapi makhluk biasa. Mereka makhluk gaib, berbeda dengan kita. Mereka memiliki kekuatan yang besar, apalagi saat ini mereka pasti tengah marah. Karena janji yang dihianati akan berubah jadi kutukan. Pikiran Dira masih sangat sulit mencerna apa yang dikatakan sang nenek. Di tengah Dira yang sedang mencoba mencerna, Gibran tiba-tiba memegangi kepala. Aku pusing. Dia mulai diganggu. Malam nanti jangan biarkan dia tidur sendirian. Jangan buka pintu atau jendela kalau ada yang mengetuk, dan jangan jawab kalau namamu dipanggil dari luar. Dira meratap ke adiknya, menggenggam tangannya erat. Tapi kenapa kami? Kenapa baru sekarang? Isak emak. Karena Pundan itu sudah terlalu lama tidak dijaga. Tidak ada yang memberi sesajen. Tidak ada yang menjaga lidah tanahnya. Tanah itu lapar dan rasa lapar mencari suara. Suara anak-anak dan anak-anak mula yang salah masih berada di luar pada waktu yang dilarang. Jam makan mereka, yaitu waktu surup. Uti menaburkan bunga 7 rupa di atas bara kemenyan. Asap mengepul lebih pekat, menebar aroma menenangkan sekaligus mencekam.
Dira menatap asap itu dan sejenak ia merasa melihat bayangan layangan biru di dalamnya. Terbang melawan angin, menari di antara kabut. Hari itu mereka pulang ke rumah dengan tubuh berat dan pikiran yang semakin keruh. Malamnya ketika suara jangkrik berhenti mendadak dan angin tidak berhenti bergerak, terdengar suara lirih dari luar jendela kamar Gibran. "Ban, ayo main. Layanganmu masih di pohon. Ayo ambil." Dira menahan nafas. Ia tahu suara itu bukan suara manusia. Malam menutup langit desa seperti jubah hitam. Tidak ada bulan malam itu. Bahkan bintang pun enggan muncul. Hanya suara detak jam dinding dan nafas tertahan yang terdengar di dalam rumah kayu sederhana itu. Dira tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap adiknya yang sudah terlelap, atau setidaknya ia berharap begitu. Gibran tidur dalam posisi aneh. Tubuhnya meringkuk, namun matanya terbuka tipis, memandang kosong ke arah jendela. Nafasnya pelan, bahkan terlalu pelan untuk anak kecil seusianya. "Kamu jangan buka pintu atau jendela dan jangan jawab kalau ada yang manggil." Petua Utis yang tadi kembali terngiang-ngiang di kepala Dira. Namun tiba-tiba, tok tok tok. Suara itu datang dari jendela. Ketukan pelan, tapi jelas, seperti ujung kuku menggores kayu. Dira membeku. "Kak!" Gibran bicara, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Tapi ia masih menutup mata. "Kak, ada yang manggil aku dari pohon. Dia bilang dia bisa ambil layang-layangku kalau aku keluar." Dira menoleh cepat. "Gibran, kamu jangan ngomong gitu. Kamu mimpi." Gibran menggeleng pelan. "Bukan mimpi, Kak. Dia nunggu di sana." Beberapa saat suara itu terdengar lagi. "Bran, ayo main. Kakakmu tidur kan?" Dira menahan nafas. Itu bukan suara manusia. Seperti suara dari dasar tanah. Ia memeluk Gibran erat-erat, lalu menoleh ke arah jendela dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu kau di luar, tapi Gibran bukan milikmu." Suara itu tertawa pelan, tawa panjang, menggema pelan, seperti di dalam goa, lalu senyap. Beberapa detik kemudian Gibran terbangun seutuhnya. Ia memeluk Dira sambil menangis. "Kak, kenapa dia terus manggil-manggil aku? Aku takut. Aku takut kalau aku ketiduran, aku bisa bangun di bawah pohon itu." Dira memeluknya erat. "Aku gak akan biarin kamu pergi. Aku jagain kamu, Ban. Kita harus lawan bareng-bareng." Malam itu mereka tidak tidur. Lampu kecil di pojok kamar terus menyala meski listrik sempat berkedip 2 kali di luar. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini sunyi, seolah ada hal gaib yang membungkamnya. Pagi datang dengan kabut yang tebal. Tidak seperti biasanya, udara terasa berat dan lembab, seperti hujan semalam padahal tidak ada tetesan pun yang jatuh. Emak menyiapkan sarapan seadanya, tapi semua tampak lelah. "Gibran, kamu jangan ke sekolah dulu ya," kata emak. "Nanti bilang ke Pak Guru kamu masih sakit." Gibran hanya mengangguk pelan, wajahnya lesu. Kelopak matanya membengkak karena menangis semalaman. Tapi Dira memperhatikan satu hal yang membuatnya merinding. Di leher Gibran ada bekas garis merah tipis seperti tergores benang. Dira buru-buru menarik kerah baju adiknya untuk menutupinya. "Apa kamu tadi malam keluar, Ban?" bisik Dira saat mereka sedang cuci tangan di dapur. Gibran menggeleng cepat. "Enggak, Kak. Aku cuma mimpi kayak terbang. Aku lihat pohon itu dari atas. Aku bisa lihat desa kita, Kak. Terus aku dengar suara dia bilang, 'Kamu udah punya sayap, tinggal ikutin angin.'" Dira menggigit bibir. Ada sesuatu yang salah. Gibran bukan cuma diganggu dari luar, tapi dari dalam. Uti datang siang itu. Ia membawa kantong kain kecil dan secari kertas usang bertuliskan tangan Arab Pegon. Ia memeluk Gibran sebentar, lalu duduk dengan wajah muram. "Dia sudah mulai dikunjungi. Kita harus cepat. Kamu lihat ini." Uti menunjukkan gambar dalam buku lusuhnya. Lukisan tangan manusia dengan benang yang mengikat jari-jari terhubung ke sebuah batu besar. "Ini simbol pengikat roh anak-anak. Mereka tidak menculik secara paksa. Mereka mengikat, membuat anak merasa seperti punya teman, lalu perlahan menyeret jiwanya." Emak terisak. "Apa yang harus kami lakukan?" "Besok malam suruh berikutnya. Bulan akan separuh. Itu waktu terbaik untuk menutup celah yang terbuka."
Uti memandang Dira. Kamu harus siap, Nduk. Hanya kamu yang bisa masuk ke area Pundan. Hanya kamu yang bisa membakar tempat semedi itu. Tapi ingat, mereka tidak akan tinggal diam. Dira mengangguk, meski seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu malam surup berikutnya bukan sekedar malam biasa. Itu adalah malam di mana antara dunia kita dan dunia mereka hanya dibatasi selai nafas. Sore itu awan menggantung berat. Matahari tenggelam seperti enggan menyalakan warna senja. Hanya abu-abu pucat yang menyelimuti desa. Uti datang lebih awal ke rumah Dira, membawa 2 buntalan kain kecil, sebungkus kembang 7 rupa, sebotol minyak kelapa buatan sendiri, dan sekantong kecil tanah dari belakang rumahnya. Tanah ini dari bawah bambu petuk. Pohon tua yang dulu ditanam leluhur pertama kita. Tanah ini akan menutup jalan yang terbuka. Di dalam rumah emak sibuk meracik air doa yang akan dibawa Dira. Air itu diberi bunga melati dan pandan, serta bacaan-bacaan yang tidak dimengerti Dira. Hanya didengarnya sebagai gumaman panjang penuh tekanan. Uti duduk bersila, menghamparkan kain putih yang digulung dari batik tua, lalu meletakkan benda-benda satu persatu. Ini pengikat niat, ujarnya sambil menyodorkan benang merah yang dililitan ke pergelangan tangan Dira. Jangan dilepas sampai semuanya selesai. Kalau benang ini putus sebelum waktunya, berarti kamu dalam bahaya. Sudah tidak ada penangkal dasar lagi. Dira hanya mengangguk, jantungnya berdetak cepat seperti mau lepas. Ini untuk menguatkan kakimu, lanjut Uti, menyerahkan segenggam abu dari tungku rumahnya sendiri. Taburkan di jalur masuk Pundan, agar kakimu tidak berat jika sampai menembus alam gaib. Gibran duduk diam di sudut ruangan, matanya sembab. Ia hanya menatap kakaknya dengan pandangan kosong, seperti setengah sadar. Kak, kalau kamu masuk ke sana, kamu bakal lihat aku, mungkin di bawah pohon, tapi itu bukan aku. Dira menoleh cepat. Maksud kamu apa? Aku juga nggak tahu, tapi tadi malam aku mimpi, aku duduk di dahan pohon beringin itu, tapi tubuhku kayak kecil, lemes, kayak boneka, tapi di bawah ada aku juga, berdiri sambil nyanyi lingsir wengi. Uti menutup mata sebentar. Roh Gibran sudah mulai terbelah, kita kehabisan waktu. Sore makin pekat, bahkan suara ayam pun tidak terdengar. Bayangan rumah-rumah di desa seperti lenyap di telan warna surup yang makin gelap. Dira bersiap. Di tas kecilnya ia membawa air doa, kemenyan, bunga 7 rupa, segenggam abu, dan minyak kelapa. Ia mengenakan jaket tebal, dan di dadanya kalung dari janur melingkar 3 kali, pertanda perlindungan dari leluhur. Emak memeluk Dira lama sekali. Kalau kamu tidak yakin, tidak usah berangkat Dira. Ayo, kita cari jalan lain. Mak takut kamu tidak akan kembali, Nduk. Katanya sambil menangis. Enggak, Mak. Aku pasti kembali. Aku harus. Uti menepuk baunya. Ingat, apapun yang kamu lihat di sana, jangan bicara, jangan jawab, jangan dengarkan suara-suara yang memanggil nama kamu. Dira menelan ludah. Kalau aku mendengar suara Gibran dan dia bilang tolong aku, apa aku boleh balas? Uti diam sejenak, lalu berkata, kalau kamu yakin itu Gibran yang asli, maka panggil namanya lengkap, sebut 3 kali. Kalau dia tidak menjawab dengan doa atau ayat, berarti itu bukan dia. Langit benar-benar surup, kabut tipis mulai turun. Dira melangkah keluar rumah, langkahnya pelan tapi pasti. Jalanan desa mulai kosong, rumah-rumah menutup pintu dan jendela, bahkan suara azan maghrib hanya terdengar seperti gemah jauh yang terhalang kabut. Pundan berada di ujung desa, diapit 2 pohon jati tua, dan tepat di samping batu besar yang disebut warga sebagai batu duduk. Tempat semedi nenek moyang, tidak ada yang berani dekat-dekat situ, kecuali saat malam 1 suro untuk selamatan desa. Tapi saat ini Dira akan datang sendirian, tanpa doa bersama, tanpa rombongan, hanya dengan benang merah dan seikat keberanian. Kenapa lampunya mati semua ya? Dira bergumam pelan, langkahnya melambat saat melewati pos ronda yang biasanya terang oleh lampu bohlam kecil. Malam itu tidak ada satu cahaya pun, bahkan obor yang biasanya menyala di depan rumah-rumah ikut padam. Suasana gelap menyelimuti desa, seperti ditelan sesuatu yang lebih sunyi dari malam itu sendiri. Kayak desa ini hilang. Bisiknya nyaris tidak terdengar. Ia menelan ludah,
menatap lurus ke depan, punden itu mulai tampak di kejauhan, diselimuti kabut tipis yang menari pelan di udara. Langkahnya terhenti sejenak. "Itu layangannya masih ada," katanya menunjuk layangan biru yang tergantung miring di dahan tua pohon beringin. Namun ada yang tidak sama. Kali ini sesuatu merambat dari akar pohon. "Apa itu?" "Kain," gumamnya mencoba memfokuskan pandangan. Kain panjang berwarna hitam menjulur dari sela akar beringin, bergelung seolah hidup. Ujungnya menyentuh tanah, dan dari balik ujung kain itu menyembul tangan kecil, putih, pucat, dan kaku. Dira menahan nafas, suaranya tercekat. "Ya Allah!" Dengan tangan gemetar ia membuka kantong kecil dari kain mori di saku bajunya, lalu menaburkan abu ke tanah. Bau hangus dan rempah langsung menyeruak di udara. Ia duduk perlahan, menyalakan kemenyan lalu berbisik pelan. "Jangan ganggu adikku. Aku cuma mau bicara." Kabut di sekeliling punden mulai berputar perlahan, seperti menggiring angin yang membawa suara. "Aku tahu kamu ada di sini," ucapnya lagi, kali ini lebih lantang. "Kamu yang dari dulu jagain pohon ini kan, yang ambil layangan Gibran." Dari balik kabut terdengar suara pelan, suara nafas, lalu Dira menggigit bibir bawahnya. Tangannya mencengkeram botol kemenyan erat-erat. "Aku bawa yang kamu minta, kain pembungkus, air bunga, dan tanah dari kuburan lama." Suara cekikikan terdengar lagi, lebih dekat. Dedaunan bergoyang meski tidak ada angin. Dira berdiri, langkahnya tertahan 1 meter dari batu semedi. Ia menunduk. "Balikin yang kau ambil." Kabut menggulung lebih tebal, dan di antara sela-selanya suara lirih, cempreng, dan menyeret keluar. "Dira, kenapa kamu pergi? Aku sendirian di sini, aku takut." Suara Gibran atau sesuatu yang menyamar sebagai dia. Dira tidak menjawab. Tangannya menggenggam botol minyak kelapa dan korek kayu erat-erat. Saat ia melangkah lebih dekat, kabut membuka jalan, dan di sana berdiri sebuah sosok. Tinggi, kurus, berkulit hitam berkilat, dengan rambut panjang menutupi wajah. Matanya merah menyala seperti bara. "Kau datang, kau ingin memutus janji, maka kau yang harus menebusnya." Dira menggigit bibir, badannya gemetar, tetapi ia tidak boleh gentar. Tiba-tiba sosok tinggi menjulang, kulitnya hitam mengkilat seperti arang basah, muncul di hadapan Dira. Rambutnya panjang, menjuntai hingga tanah, dan di bagian punggungnya ada torehan luka yang terus mengalirkan darah hitam pekat. Ia tidak punya wajah, hanya 2 mata merah menyala, menyembul dari kegelapan yang tidak berbentuk. "Kau datang sendiri," suaranya terdengar dari dalam kepala Dira, bukan lewat telinga. Getarannya membuat tengkuknya dingin. "Untuk memutuskan janji, padahal kau bukan pewarisnya." Dira memejamkan mata, ia mengingat pesan Uti. Jangan bicara. Jangan dengarkan suara-suara yang memanggil. Ia membuka botol minyak kelapa dan mulai menumpahkannya di sekeliling batu semedi. Tangan kirinya menggenggam korek kayu. Nafasnya mulai terengah karena hawa di punden berubah. Lebih dingin, lebih menyesakan. "Adikmu sudah melihat dunia kami. Ia sudah tahu warna-warna yang tidak bisa dilihat manusia. Ia sudah mencium tanah kami, makan dari daun-daun kami." "Gibran bukan milikmu." Lirik Dira tidak sanggup menahan diri. Seketika angin berembus kencang, pohon beringin bergoyang, daunnya rontok seperti hujan hitam. Suara jeritan panjang terdengar dari balik kabut, seperti suara ribuan anak menangis bersamaan. Di sisi pohon muncul bayangan kecil, Gibran atau sosok yang menyerupainya. Ia berdiri dengan wajah pucat, mata kosong, dan tangan menggenggam layangan biru yang sobek di ujungnya. "Kak, aku nggak takut di sini. Di sini semua layangan bisa terbang sampai bulan. Di sini aku nggak sendirian." Dira menggigit bibir. Ia tahu itu bukan Gibran, tapi suara itu terlalu mirip. "Gibran, jawab aku," katanya gemetar. "Siapa nama ayah kita?" Sosok itu tersenyum. "Aku nggak ingat." Dira mundur selangkah, tangannya gemetar saat mengangkat korek. Ia tahu waktunya, api harus dinyalakan sebelum kabut menutupnya. "Demi Gibran, demi semuanya, selesailah." Ia gesek korek ke batu. Sekali, gagal. 2 kali masih gagal, tangannya mulai basah oleh keringat dingin, dan ketika api menyala, sosok bayangan itu berteriak, "Berhenti!" Api langsung menyambar minyak kelapa.
Dalam sekejap nyala merah membungkus batu semedi. Api tidak membakar daun atau rumput di sekitarnya, hanya batu itu. Dan dari dalam api terdengar suara, "Janji ini diputus oleh yang tidak bersalah, maka luka akan berpindah ke darahnya sendiri." Tiba-tiba dada Dira terasa panas, seperti disayat dari dalam. Ia jatuh berlutut, menjerit tanpa suara. "Gibran!" Kabut makin pekat lalu berubah jadi pusaran angin. Batu itu mulai retak, dan dari retakan itu cahaya putih keluar, lalu semuanya senyap. Dira terbangun di tanah yang sama. Kabut telah menghilang, punden kosong, pohon beringin berdiri sepi. Daunnya kembali rimbun, batu semedi itu hangus dan terbelah dua. Ia mendengar suara burung, lalu suara orang berseru dari kejauhan. "Dira!" Itu suara emak. Dira bangkit, kakinya lemas tapi tubuhnya masih utuh. Ia berlari keluar dari punden. Melihat Uti, emak dan Gibran berlari menyambutnya. Gibran langsung memeluknya erat. Kak, aku mimpi api besar. Aku panggil kakak tapi kakak nggak denger." Emak menangis, memeluk mereka berdua. Dira hanya tersenyum lemah, tapi di balik senyum itu, dadanya masih nyeri. Bekas luka janji itu masih ada. "Udah sehat, Ban?" tanya Dira duduk di sebelahnya. Gibran mengangguk semangat. "Iya kak, semalam aku mimpi kakak jadi api, terus aku diangkat dari pohon sama tangan gede banget, tapi aku jatuh ke pelukan kakak." Dira hanya tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit. Ia tahu mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Gibran pernah benar-benar disentuh oleh bayangan dari punden, dan sekarang, meski tubuhnya bebas, jiwanya pernah terikat. "Kau masih ingat suara-suara itu?" tanya Dira pelan. Gibran menggeleng. "Enggak, cuma yang aku ingat, malam-malam terasa dingin banget dan aku suka denger angin kayak nyanyi." Kalimat itu membuat Dira merinding. Angin yang bernyanyi, ia pernah mendengarnya di punden. Lagu lirik tidak bersyair, hanya desau yang terdengar seperti rintihan. Uti datang siang itu membawa sesajen kecil. Ia tidak bicara banyak, hanya meletakkan bungkusan daun di bawah pohon jambu di samping rumah. "Kita tetap harus jaga pagar gaib." "Pagar?" tanya emak. "Bukan pagar kayu, tapi pagar doa. Tempat itu sudah terbakar, tapi bayangannya masih bisa menyusup lewat celah hidup yang kosong, yang sedih, yang putus asa, apalagi anak-anak." Dira menunduk. Ia tahu luka batin adalah pintu dan jika tidak ditutup, bayangan itu bisa kembali. Malam harinya Dira duduk di kamar dengan Gibran. Lampu kecil menyala remang. Jendela dikunci rapat dan di sudut ruangan kemenyan dibakar pelan. Gibran sudah tidur, tapi Dira belum bisa memejamkan mata. Tangannya gemetar memegang benang merah yang masih melilit pergelangan. Ia belum berani melepasnya. Di luar angin malam mulai berembus, tidak kencang tapi membawa suara seperti bisikan. Dira bangkit dan mendekati jendela. Ia dengar sesuatu. "Kau sudah membakar janji, tapi kau belum tahu dari siapa asal janji itu." Dira mematung. Ia menyalakan api di lilin kecil, menaruh segenggam garam di depan pintu kamar, lalu duduk di sisi Gibran sambil membacakan doa pelan-pelan. Bisikan itu makin sayup, makin jauh, hingga menghilang sepenuhnya. Pagi-pagi Dira menemukan sesuatu di depan pintu. Segumpal tanah basah berbentuk tapak kaki, tapi bukan kaki manusia. Lebar, berjari 4, dan di ujung-ujungnya bekas kuku panjang. Ia memanggil Uti. Saat Uti melihat tanah itu, ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya menunduk dalam-dalam. "Apa? Dia belum pergi?" tanya Dira. Uti mendesah pelan. "Dia mungkin sudah pergi, tapi ada yang masih tinggal." Malam berikutnya Gibran menggambar di atas kertas. "Aku mau bikin layangan yang bisa bicara, Kak." Dira merampas kertas itu. "Nggak boleh, jangan gambar kayak gini." Gibran terkejut. "Tapi aku lihat ini di mimpi, dia ngajarin aku nyanyi lagu angin." 3 malam setelah punden dibakar, udara desa semakin ganjil. Langit tetap gelap walau tidak berawan. Suara jangkrik lenyap. Angin berhenti berembus. Bahkan ayam-ayam enggan berkokok menjelang subuh. Yang paling aneh, Gibran menggambar sosok hitam itu. Setiap malam, matanya kosong saat menggambar, tidak sadar dan tidak ingat. "Dia ngajarin aku lagi," katanya lirih pada Dira. "Lagunya kayak bisikan, menenangkan tapi nggak jelas." Dira menggigil. Ia tidak bisa tinggal diam.
Ia mendatangi Uti, memohon penjelasan yang lebih. Akar janji itu bukan di batu Punden, Dir. Punden hanya pintu, hanya agar Gibran tidak dibawa pergi. Akar sebenarnya ada di hutan barat, di tanah Semedi pertama. Tanah Semedi? Leluhur desa dulu pernah menyerahkan sesuatu, bukan benda, tapi nama. Nama anak-anak, nama yang akan dituliskan di tanah jika keluarga mereka tidak datang memberi sesaji setiap 70 surup. Janji itu terjeda jika tidak ada anak yang keluar waktu surup, tetapi Gibran telah melanggarnya. Dira tercekat. Jadi, nama Gibran sudah ditulis karena kita lupa mengingatkan akan hal itu. Uti meletakkan telapak tangan di dada Dira. Kau yang memutus rantai, maka hanya kau yang bisa mencabut nama itu dari tanah. Dira tidak menunggu. Malam itu juga ia pergi ke hutan barat, ditemani Uti. Emak tidak tahu, Gibran sudah disuruh tidur, tapi sebelum berangkat adiknya sempat bicara. Kak, kalau aku mimpi terbang, jangan biarin aku jatuh ya. Jangan banyak bicara, bisik Uti. Dan jangan menoleh jika ada yang memanggil dari belakang. Dira mengangguk membawa lampu minyak dan kemenyan. Uti membawa kendi berisi air bersih dari 7 sumur tertua di desa. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah dataran rendah. Di tengahnya ada lingkaran batu hitam mengelilingi gundukan tanah. Disinilah nama-nama itu ditanam. Dira mendekat, di atas tanah ada daun pisang kering membungkus sesuatu. Ia membuka perlahan. Sebuah batu pipi dan di atasnya tertulis nama Gibran dengan darah yang telah menghitam. Dira menahan nafas. Ambil airnya, bersihkan, baca doa ini. Uti menyerahkan secarik kertas kecil. Dira mengguyur batu itu perlahan dengan air, mengusap namanya, lalu membaca doa dalam gumaman penuh getar. Langit mendadak bergemuruh, kabut turun dari segala arah, angin berputar, daun-daun kering berterbangan, tanah di sekitar mereka mulai retak. Kalian tidak boleh menghapus namaku. Suara itu menggelegar dari perut bumi. Tanah gundukan pecah, sosok hitam itu muncul lagi, tapi kali ini lebih besar, lebih mengerikan. Matanya bukan lagi merah, tapi kosong, hitam dalam-dalam. Tubuhnya bersayap kabut, dan tangannya menjulur panjang seperti akar. Nama adalah janji, kalian mengingkari. Uti berdiri di depan Dira. Pergi, ambil batu itu dan bakar di tanah luas batas lingkaran. Dira berlari, tangan memeluk batu pipi itu. Tanah berguncang, sosok hitam mengejar terbang tanpa suara, tapi di ujung lingkaran Dira menjatuhkan batu ke atas tanah kering, menyiramkan minyak kelapa dan menyulut api. Ini bukan takdir Gibran. Api menyala besar, cahaya membakar kabut, suara jeritan terdengar bukan satu, tapi banyak, seperti seluruh generasi yang terkunci, akhirnya dilepaskan. Sosok itu melengking, lalu menghilang ke dalam tanah. Tanah menutup, api padam perlahan dan hanya ada Dira duduk di tanah, menggenggam benang merah yang kini putus sendiri. Dada Dira yang semula panas perlahan menghilang. Keesokan paginya langit pagi bersih untuk pertama kalinya. Matahari muncul dengan semburat jingga yang menenangkan. Gibran bangun dengan mata berbinar. Kak, aku mimpi layanganku terbang tinggi banget tapi terus terbang sendiri. Aku gak ikut. Dia memeluk adiknya erat. Biarin aja, biarkan dia terbang. Kita cukup menontonnya dari bumi. Gibran tertawa. Iya, lagian aku udah punya layangan baru, warna putih, biar ringan. Uti datang dengan senyum. Sudah selesai. Sudah betul-betul selesai. Uti mengangguk. Untuk sekarang, tapi jangan pernah lupa di setiap surup, ada dunia yang tidak bisa kita lihat, tetap di dalam rumah. Tiba-tiba Dira teringat saat dirinya dan Uti berjalan semakin dalam ke hutan barat. Sebelum mencapai dataran tanah Semedi, Uti tiba-tiba berhenti di depan sebatang pohon besar. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya hitam seperti terbakar di masa lalu. Dira menatap pohon itu. Kenapa kita berhenti, Ti? Uti menatap batang pohon dengan mata kosong. Ini tempat asal mulanya, Dir. Tempat perjanjian itu dilahirkan. Dira diam, langkahnya perlahan mendekat. Hingga aroma tanah basah dan bau kayu tua memenuhi nafasnya. Dulu saat desa ini baru berdiri, ada masa panjang di mana anak-anak terus mati sebelum usia 7 tahun. Kata Uti pelan, suaranya seperti membaca cerita dari masa lalu.
Setiap kali surup datang, satu anak akan demam tinggi, mengigau, lalu mati dalam tidur. Orang-orang bingung. Tidak ada obat yang mujarab hingga suatu malam datanglah seorang lelaki tua tidak dikenal siapa, dari mana. Ia bilang desa ini berdiri di atas tanah jin penunggu. Penunggu itu tidak suka dengan tawa anak-anak karena ia sendiri dikutuk, tidak bisa memiliki keturunan. Ditambah lagi, sesepuh desa yang meminta kekayaan untuk desa ini kala itu, tetapi tumbalnya harus anak-anak. Dira membentak. Lalu, lelaki tua itu membuat perjanjian agar anak-anak bisa tumbuh dewasa, maka setiap 7 surup harus ada satu keluarga datang ke tempat ini membawa sesaji, kemenyan darah ayam cemani, dan menuliskan nama anak mereka di batu pipi, dan tidak ada anak-anak yang boleh keluar di waktu surup. Untuk apa ditulis? Sebagai tanda bahwa mereka sudah memberi persembahan sebagai pelindung, tapi kalau tidak datang, maka nama itu menjadi milik penunggu. Dira menunduk. Dan selama puluhan tahun, orang-orang mengikuti ritual ini. Ya, sampai satu masa, orang mulai lupa, tidak percaya lagi, hingga kutukannya mulai kembali. Anak-anak menghilang, demam, atau kehilangan akal. Sayangnya sekarang hal itu dianggap sakit secara medis, padahal tidak ada yang tahu bahwa perjanjian itu belum pernah diputuskan, hanya dilupakan. Kalian akan selamat jika anak-anak kalian tidak keluar di waktu surup. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.